kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, aku berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Church, puji nama Tuhan kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Mari sama-sama siapkan hati kita dan kita angkat pujian ini dengan iman. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya boleh sama-sama sorakan, haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman, katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja-Mu. Menaklukkan siapa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan. Yes Lord, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, yes Tuhan. Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sama sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat,
kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Engkau dahsyat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan Tuhan, Kau yang hadir di sisi setiap kami. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku. Mari sama-sama angkat tangan kita dan nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak pernah Kau ingkari Tuhan. Kesetiaan-Mu ya Bapa untuk setiap kami sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Yes Lord, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah. Dengan iman katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat suara kita dan sembah Dia. Kau Allah kami yang setia, Tuhan. Kami terima janji-Mu untuk setiap kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Syaralarambayalarambayalarambayalarambasyana. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah Tuhan. Syaralarambayalarambayalarambayalarambayalarambayalarambayalarambayalarambo. Syarabakatlakayalarambasyana. Kami terima janji-Mu Tuhan di tahun ini ya Bapa. Kami terima janji-Mu untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, untuk kampus kami, untuk tempat pekerjaan kami Tuhan. Mari mulai minta saudara, mari mulai minta, mari mulai doa. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu besar untuk negeri kami, kuasa-Mu besar untuk gereja kami. Syarala
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyatakan sama Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau Tuhan yang besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari nyanyikan dengan iman, deklarasikan dengan iman. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami lebih besar atas keluarga kami, atas bangsa kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bertemu masih dalam suasana ibadah online. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus mengasihi dan memelihara setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu, biar firman mengajar, firman itu juga mengubah setiap kita. Kita doa. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kami boleh memuji menyembah.
Walaupun masih dalam suasana ibadah online, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan dan lawatan Tuhan boleh nyata di sana. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Dan biarlah nama Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan semakin dipermuliakan, dan hidup kami boleh menghasilkan buah sesuai firman itu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, hari ini mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa waktu ini kita semua, bahkan seluruh dunia, mengalami situasi yang pasti tidak nyaman buat kita, yaitu pandemi COVID-19. Kehidupan orang berubah, kebiasaan orang berubah, dan situasi ini juga membuat banyak orang yang tadinya mungkin sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai seperti mundur begitu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Memperhatikan kehidupan kita bukan tergantung situasi, karena firman Tuhan tidak menyebutkan perhatikan hidupmu ketika kondisi baik-baik aja, atau perhatikan hidupmu ketika keuanganmu naik, tidak. Tetapi dikatakan perhatikan hidupmu hari-hari ini jahat, pergunakan waktu-waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan selama beberapa bulan ini apa yang sudah kita lakukan di hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk kehidupan kita. Lihat seberapa jauh kita sudah memperhatikan bagaimana kita hidup. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, mari cek bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Memperhatikan hidup dengan seksama artinya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijak. Memperhatikan waktu artinya perhatikan setiap kesempatan yang ada, karena waktu itu adalah sebuah kesempatan. Selama masih ada kesempatan, kita kerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan begini di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya saya percaya di momen-momen situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di sana ada sebuah kesempatan untuk kita mengerjakan sesuatu. Dan tadi kembali ke firman Tuhan tadi, kalau kita jumpai sesuatu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah, apa itu Bapak Ibu Saudara? Kesempatan-kesempatan apa saja yang Tuhan sediakan buat kita di hari-hari ini? Saya mencatat beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di masa-masa ini, ya, ini adalah kesempatan pertama untuk kita melayani Tuhan. Melayani pribadinya, mencari Tuhan. Selama masa COVID-19, kehidupan kita jadi terbatas. Kita gak banyak keluar rumah. Bahkan di awal-awal, semua orang bekerja dari rumah beberapa ya. Dan banyak sekali yang cuma bisa kita lakukan di rumah. Tapi mari lihat, apa tujuan Tuhan buat kita seperti itu? Salah satunya ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan untuk cari Tuhan lebih lagi, cari hadirat Tuhan lebih lagi. Di Yesaya bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini saya percaya nanti mungkin akan ada satu waktu di mana Tuhan tidak berkenan ditemui lagi. Akan ada satu waktu di mana dia tidak dekat lagi. Dan ini momennya, mumpung dia dekat. Mumpung dia berkenan untuk kita temui, berseru. Seperti Gembala Sidang kita bilang beberapa waktu lalu, hari-hari ini banyak berseru.
Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Kenapa mesti berseru? Supaya kita mengerti, supaya kita memahami. Karena di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan bahwa berseru kepadaku, maka ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Keadaan dunia tidak akan semakin baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan bilang tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Itu sebabnya ini momen, kesempatan bahwa hidup kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, untuk lebih lagi memuji Tuhan. Hari-hari ini jangan kendor Bapak Ibu Saudara, biar roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Layani Tuhan, layani pribadinya, senangkan Tuhan. Saya percaya mungkin banyak proses dialamin, tetapi jangan jauh dari Tuhan. Karena makin jauh dari Tuhan, kita gak akan bisa buat apa-apa. Justru hari-hari ini makin kenceng cari Tuhan. Karena saya percaya waktu kita dekat sama Tuhan, Dia akan kasih tahu jalan-jalannya. Dan apapun yang terjadi, orang-orang benar di dalam Tuhan tidak akan tergoyahkan. Puji Tuhan. Yang nomor 2 Bapak Ibu Saudara, kesempatan apa yang Tuhan kasih hari-hari ini? Kesempatan untuk melayani sesama. Di dalam Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Melayani sesama bagaimana caranya? Kondisinya dibatasi. Kalau sekarang kita boleh ketemu orang, itu pun juga dibatasi jumlahnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini semua, terutama gereja-gereja, semua melayani secara online. Dan kita bisa melayani sesama juga lewat media-media sosial, lewat media-media online yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini khawatir dan susah dan mereka membutuhkan penghiburan, kekuatan dari kita. Kita bisa hubungin mereka, kita bisa telepon, WhatsApp, video call, Zoom atau apapun juga untuk kasih sapaan, untuk kasih kekuatan. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan lalu waktu saya masih di rumah, bekerja di rumah ya karena COVID-19 ini, Roh Kudus ingatkan saya, coba kamu hubungin beberapa teman-teman lama yang mungkin udah hampir bertahun-tahun kita gak pernah komunikasi secara intens. Dan saya mau hubungi beberapa orang ini. Dari kita bikin satu grup, kita WhatsApp video call gitu ya. Ya pertama-tama ketemu sapa, ketawa-tawa begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi lama-lama kita jadi sharing, kita jadi berbagi, kita jadi saling menguatkan. Dan akhirnya komunitas itu sekarang malah jadi seperti komunitas yang cukup rutin untuk kita bisa ketemu. Kita bisa secara online ya, ketemu secara online dan itu menguatkan satu sama lain. Dan saya juga mendengar ada banyak komunitas-komunitas pemuritan baru yang muncul di masa-masa ini. Karena ada orang-orang yang berinisiatif menghubungi. Semua orang butuh dikuatkan sehari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara diingatkan untuk menghubungi seseorang, jangan tunda. Jangan menundanya. Ya, karena siapa tahu kesempatan itu akan lewat begitu saja. Satu kali saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menghubungi seseorang ya. Dan waktu saya kontak dia lewat WhatsApp begitu, dia kayak sukacita, dia bilang, aduh puji Tuhan, Kak Yohana menghubungi saya sedang dalam kondisi begini Kak, gini, tolong doakan saya. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu kita doakan mereka, wah sukacita. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, waktu kita menghubungi mereka dan mendoakan mereka, sebenarnya kitalah jawaban doa buat mereka. Bapak Ibu, mari jangan tunda. Musuh dari kesempatan itu adalah kita menunda-nunda padahal kita bisa kerjakan. Kalau hari-hari ini engkau diingatkan untuk buat sesuatu untuk sesamamu, lakukan, kerjakan Bapak Ibu Saudara, terutama kepada saudara-saudara seiman. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin berlebih dalam hal materi, bisa membantu ya teman-teman, para teman-teman seiman yang mungkin hari-hari ini kehilangan pekerjaan dan mereka sekarang sedang berbisnis, usaha baru ya, karena banyak sekali orang-orang yang berjualan online. Lakukan Bapak Ibu Saudara, apa yang digerakkan oleh Roh Tuhan kita bisa kerjakan dengan segera. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
apa yang bisa dilakukan di waktu-waktu ini? Apa yang kesempatan apa yang Tuhan lagi bukain buat kita di masa-masa sulit ini? Yang ketiga itu adalah mengembangkan potensi ilahi, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita. Bapak Ibu Saudara, justru di masa-masa ini ya kesempatan mungkin kita terbatas, kehidupan kita terbatas hari-hari, tapi justru hari-hari ini jangan berhenti melihat lagi potensi dalam diri kita dan mulai kembangkan Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya setiap kita Tuhan kasih potensi ilahi untuk menggenapi panggilan Tuhan buat tujuan kerajaan sorga tergenapi. Itu tujuan kita diciptakan. Mari lihat lagi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kembangkan. Ya, mungkin bisa kembangkan lewat belajar lagi. Kita bisa belajar lewat buku, lewat firman, lewat media-media sosial, media-media online. Lakukan, belajar lagi, siapin diri untuk jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, skill yang kita punya siapin lebih baik lagi. Karena saya percaya satu kali nanti begitu pandemi ini selesai ya, atau kita bisa lebih lagi beraktivitas di luar, Tuhan akan pakai kita untuk menjangkau lebih banyak orang buat kemuliaannya melalui potensi kita. Saya punya beberapa kawan begitu ya Bapak Ibu Saudara, punya passion di dunia masak. Di masa-masa dulu sebelum pandemi, mereka gak punya kesempatan banyak untuk gali itu karena kesibukan bekerja. Tapi hari-hari ini begitu pandemi, mereka punya banyak kesempatan, mereka latih, mereka lihat tutorial di YouTube segala macam, dan akhirnya sampai dipesan orang, berjualan, dapat income Bapak Ibu Saudara karena jadi enak masakannya, excellent. Ya, beberapa orang akhirnya punya bisnis baru, mengembangkan bisnis baru begitu ya. Karena ternyata waktu mereka belajar, mereka punya karunia, punya potensi yang ternyata belum bisa digali dan makin berkembang justru di masa-masa pandemi ini. Jadi hari-hari ini lihat lagi, jangan sembunyikan potensi, tapi mari gali apa sih potensi saya, belajar lagi. Saya punya teman-teman hamba Tuhan yang karena pandemi ini akhirnya mereka tidak bisa lagi ibadah melayani secara offline, dan mereka kemudian mulai belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana belajar firman Tuhan lagi, dan kemudian juga gak cuma sekedar belajar firman, tapi mereka juga belajar bagaimana caranya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan lewat media online. Dan bukan itu saja, mereka juga belajar bagaimana caranya membuat sebuah konten di YouTube atau di media sosial lainnya. Dan hari ini mereka akhirnya punya channel mereka sendiri dan jaringannya lebih luas. Mereka bisa bagi firman Tuhan lewat channel YouTube, lewat channel media sosial yang bisa menjangkau banyak orang dari berbagai wilayah, berbagai daerah. Ada potensi yang dikembangkan, ada potensi yang lebih besar yang justru terjadi ketika masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara, tidak tergantung situasinya, kita semua bisa pakai apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk tujuan kerajaan sorga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari lihat sejauh mana kita sudah memperhatikan hidup kita. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini yang merasa hidup saya sepertinya stuck, hidup saya sepertinya enggak mengalami perubahan apa-apa, mungkin saja jawabannya adalah belum melihat setiap kesempatan-kesempatan yang tadi saya sudah sampaikan. Kesempatan untuk cari Tuhan, mulai yang paling awal dulu, cari Tuhan selama ia dekat. Berseru sama Tuhan. Kita gak ngerti kenapa semua bisa terjadi. Kita gak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi waktu berseru, Tuhan pasti jawab. Jangan pernah berhenti berseru Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan Yesus menjawab. Dan kesempatan apalagi layani sesama. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa nasib saya yang paling buruk begitu ya. Jangan merasa bahwa kehidupan saya aja pas-pasan. Tapi saya percaya situasi apapun di hidup kita bisa tolong sesama kita. Sesimpel apapun kita bisa kerjakan untuk menolong sesama kita, melayani mereka. Dan yang ketiga tadi Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa kita untuk mengembangkan potensi diri.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini berada, saya memberitahu setiap Anda dan saya punya potensi ilahi dan kembangkan itu. Tanya Tuhan apa yang mesti dibuat. Kita mesti buka diri kita. Kita mesti belajar, sengaja untuk belajar, sengaja untuk terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, sehingga hari-hari ke depan kita akan lihat seperti janji Tuhan melalui gembala akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor selama hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yuk perhatikan hidup kita supaya kita jadi orang yang bijak dan jangan jadi orang yang bebal. Orang bijak akan mempergunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu untuk menutup firman Tuhan ini kita berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh sama-sama belajar lagi. Kami boleh sama-sama diingatkan lagi. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi hari-hari di mana Tuhan jadikan buat setiap kami ini adalah juga kesempatan. Bapak tolong kami di masa-masa ini. Kesempatan kami boleh cari Tuhan lebih lagi. Tolong kami Tuhan, seberapa yang kami punya Tuhan. Kami boleh juga melayani sesama kami ya Tuhan. Dan tolong kami juga di masa-masa ini untuk mengembangkan setiap potensi ilahi Tuhan, sehingga kami boleh maksimal untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami, biar nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapa, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap Tuhan, hamba-hamba Tuhan, buat setiap saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus, yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus tayangan ini Tuhan, mereka semua yang berbeban berat, mereka boleh diselamatkan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dilepaskan. Bapa, kuatkan lagi iman percaya mereka Tuhan untuk terus menerus makin menyala-nyala dalam Tuhan, jadi kuat lagi. Dan biar kami semua Tuhan urapilah untuk hari-hari ini punya hati yang bijak, untuk kami mempergunakan waktu-waktu yang ada, dan setiap hidup kami ya Tuhan ke depan semua memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami ya Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman ini Bapak yang sudah ditaburkan boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Terpujilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.